Oke, kita coba mengerjakan soal pertidaksamaan rasional. Di sini ada soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 6 dibagi 2x tambah 4 kurang dari sama dengan 0 ya. Langkah pertama yaitu kita menentukan syaratnya, syarat dari penyebut ya. Syarat penyebut. Di sini yang menjadi penyebut adalah 2x tambah 4 karena dia di bawah tanda pernya. Syarat penyebut kita tahu yaitu tidak boleh sama dengan 0. Artinya 2x tambah 4 tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk selanjutnya yaitu pindah 4 ke ruas kanan maksudnya menjadi negatif 4 ya. Artinya 2x tidak sama dengan negatif 4. Artinya x tidak sama dengan negatif 4 bagi 2 yaitu negatif 2. Maka syarat penyebutnya adalah x tidak boleh sama dengan negatif 2. Setelah syarat penyebut sudah kita buat, kita bisa masuk ke pertidaksamaannya, yaitu langkah awalnya adalah membuat atau mencari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya dari yang memiliki variabel x di sini yaitu 3x kurang 6 ini disama dengankan 0. Lalu yang ini juga 2x tambah 4 disama dengankan 0. Biasanya pemisahnya atau ya. Lalu 3x sama dengan 6. Artinya x sama dengan 6 bagi 3 2 ya. Kalau ini sama dengan yang bisa menyebut, cuma di sini sama dengan karena kita masuk di pembuat 0. Berarti 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, setelah mencari pembuat nolnya, maka kita perlu buat garis bilangan. Nah, dari pembuat nol ini, kita bisa mencari garis bilangannya atau membuat garis bilangan dengan catatan ya. Pembuat nol yang kita peroleh itu sebagai intervalnya. Yang pertama yang paling kecil yaitu negatif 2. Ya agak ke ataskan sedikit ya. Lalu yang paling besar sebelah kanan 2 ya. Kita tahu kalau di soalnya pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, maka seharusnya dua-duanya di pembuat 0 ini menggunakan bulatan penuh. Tapi dalam pembuat nolnya ada yang sama dengan syarat penyebut. Di syarat penyebut tidak boleh sama dengan negatif 2. Tapi di pembuat 0 boleh sama dengan negatif 2. Nah, kita pakai yang syarat penyebutnya. Jadi khusus negatif 2 dia jadi interval terbuka atau bulatan kosong ya. Sedangkan untuk di soalnya di sini x sama dengan 2 kan bukan di syarat penyebut ya. Jadi dia tetap bulatan penuh mengikuti petunjuk dari soalnya. Lalu setelah itu untuk menentukan tanda, ini kita pakai cara mudah yaitu mengalihkan semua koefisien x, yaitu cukup tandanya saja. Untuk yang 3x di sini kan 3 positif ya, 2 positif juga, positif kali positif. Nah, taruh sebelah kanan. Hasilnya positif, dapatnya dari ini ya, dari 3x kan positif 3-nya ya, 2x juga positif, positif kali positif, hasilnya positif, taruh sebelah kanan. Nanti sebelah kirinya lawannya yaitu negatif, sebelah kirinya lagi lawannya yaitu positif, jadi selang-seling gitu. Nah, setelah menentukan tanda, kita kembali ke soal pertidaksamaannya. Di sini soalnya adalah kurang dari sama dengan 0. Artinya daerah yang
menjadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif, yaitu yang kurang dari 0 ya. Daerah negatif yaitu intervalnya dari negatif 2 sampai 2. Nah, ini yang diarsir. Oke ya. Gampang ya. Nah, setelah kita menentukan daerah yang diarsir, kita tinggal menafsirkan dalam bentuk notasi pertidaksamaan. Jadi dalam notasi pertidaksamaan ini kita tuliskan, yaitu karena dimulai dari negatif 2 ya, sini juga ada 2 dan beririsan, simbolnya seperti ini, negatif 2 kurang dari X kurang dari 2, dan di 2 X yang di interval 2 ini pakai sama dengan, karena bulatan penuh. Sedangkan yang negatif 2 karena syarat penyebut tadi jadi bulatan kosong, artinya interval terbuka. Yang ini interval tertutup ya. Artinya X nya boleh sama dengan 2 atau kurang dari 2, dan X lebih dari negatif 2. Himpunan penyelesaiannya gimana? Tinggal menulis ulang notasi pertidakssamaannya, yaitu negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2, boleh dikasih syarat penyebutnya, yaitu X tidak boleh sama dengan min 2 atau negatif 2. Selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, bentuknya agak sedikit berbeda dari yang tadi. Kita lihat di ruas kanan bukan lagi 0 ya, dan di pertidaksamaannya menggunakan lebih dari saja, nggak ada sama dengan. Nah, kalau di ruas kanannya tidak 0, maka harus dibuat 0 dulu. Perlu diingat, ada catatan dalam mengerjakan soal pertidaksamaan rasional, yaitu kita harus punya prinsip yang jelas, no coret, artinya tidak boleh dicoret, dan no kali silang. Mungkin ada yang terpikir tadi, yaitu cara ngerjakannya X kurang 2 kali 1 3 kali 1 begitu ya, nanti diselesaikan seperti biasa. Nah, itu cara yang sesat, jadi nggak boleh, nanti jawabannya nggak ketemu, malah salah ya. Jadi caranya, ingat prinsipnya dalam pertidaksamaan rasional, tidak boleh dicoret, tidak boleh kali silang. Nah, salah satu caranya untuk mengerjakan yaitu dipindah ruas. Jadinya nanti seperti ini, 1 per X kurang 2, ini pindah ke kiri jadi negatif 1 per 3, lebih dari 0. Nah, di ruas kanan sudah jadi 0 ya. Kita pahami prinsip dalam mengerjakan pertidaksamaan rasional. Setelah itu diapakan lagi, yaitu disamakan penyebutnya. Nah, kita harus ingat mengerjakan penyebut yang beda, pecahan yang beda penyebutnya, itu kita harus cari KPK dari penyebutnya, atau kita ingat rumus ini, A per B dikurang C per D itu sama dengan A kali D dikurang B kali C ya, dibagi B kali D. Ingat ini ya, pasti masih ingat kan, ini materi SD ya. Jadi kita berandai-andai A ini diwakili oleh angka 1, C diwakili oleh angka 1 juga. Di sini X kurang 2 diwakili oleh B, yang D diwakili oleh angka 3. Nah, jadinya nanti seperti ini kalau disederhanakan. AD kurang BC per B kali D. Berarti 1 kali 3 dikurang B kali C ya, berarti X kurang 2 kali 1 dibagi B kali D, X kurang 2 kali 3 lebih dari 0. Nah, ini kita selesaikan, 1 kali 3 kan 3 ya, dikurang X kurang 2 kali 1 tetap 1, kita kalikan masuk, negatif kali X negatif X, negatif kali negatif 2 jadinya positif 2, dibagi 3 kali X 3X, 3 kali negatif 2 jadinya negatif 6, lebih dari 0. Sini sederhanakan lagi, 2 ditambah 3 kan bisa ya, jadinya 5 dikurang X dibagi
3x kurang 6 lebih dari 0. Nah, sudah sederhana, kita bisa mencari syarat penyebutnya, yaitu 3x kurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Benar ya, 3x kurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Artinya 3x tidak boleh sama dengan positif 6. Dan syarat penyebutnya diperoleh x tidak boleh sama dengan 6 bagi 3. Ya, 2 ya. Nah, ini syarat penyebutnya. Jadi tidak boleh sama dengan 2. Kita lanjutkan, yaitu dengan cara mencari pembuat nolnya. Ternyata kalau kita sudah sederhanakan, pembuat nolnya juga ada 2 nih, 5 kurang x dan 3x kurang 6. Berarti pembuat nolnya kita bisa tuliskan 5 dikurang x sama dengan 0, atau 3x kurang 6 sama dengan 0. Nanti diperoleh jadinya negatif x sama dengan negatif 5, x sama dengan positif 5 ya, sama-sama min dibagi min 1. Yang ini pindah jadinya 3x sama dengan positif 6, jadinya x sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2. Kita buat garis bilangan seperti tadi ya. Lalu masukkan pembuat nolnya di garis bilangan sebagai interval, yang paling kecil di kiri, yang paling besar di sebelah kanan. Lalu lihat di soal, ternyata hanya lebih dari saja atau interval terbuka. Nanti di sini bulatannya kosong. Kalau di soal pertama tadi kan pakai sama dengan, ada yang dibulatin penuh. Kalau nggak pakai sama dengan, bulatan kosong. Setelah itu ditentukan tanda. Tanda hanya ada 2, yaitu positif atau negatif. Dengan cara lihat tanda dari koefisien x, mau baiknya itu di pembilang maupun di penyebut ya. Untuk yang pembilang ternyata negatif, sedangkan yang di penyebut koefisiennya positif. Nah, dia pembilang kan negatif 1 ya, negatif x ini kan negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Taruh sebelah kanan di sini. Salah, negatif ya. Nah, kebiasaan positif nih. Berarti lawannya di sini adalah positif, lawannya lagi negatif, selang-seling. Nah, sekarang kita kembalikan ke soal. Soalnya yaitu lebih dari 0. Di sini yang lebih dari 0 maksudnya bilangan yang positif. Yang lebih dari 0 di sini tandanya cuma di bagian tengah. Nah, artinya nanti daerah tengah ini kita arsir sebagai daerah penyelesaian. Ini tadi bukan positif ya, ini negatif ya. Jadi jawabannya saya langsung ke himpunan penyelesaiannya saja pakai kurung kurawal. Seperti tadi, 2 kurang dari x kurang dari 5. Boleh dimasukkan syaratnya x tidak boleh sama dengan 2. Oke, selesai. Lanjut ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini pertidaksamaan rasionalnya berderajat 2 atau berpangkat 2 ya. Terlihat dari x yang paling depan di sini berpangkat 2. Nah, dalam pertidaksamaan rasional, kalau masih berpangkat lebih dari 1, ini mau nggak mau kita faktorkan menjadi faktor linier dulu. Artinya menjadi derajat 1 dulu. Untuk yang x kuadrat kurang 7x tambah 10 dan x kuadrat kurang 4x kurang 21, ini kita faktorkan. Cara memfaktorkannya pasti masih ingat ya dari SMP ini. Lihat koefisien x kuadrat, di sini kan 1, kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Kalikan dengan angka atau konstanta yang di ujung ini. 1 kali 10 berarti 10 ya. Nah, artinya 10 ini kita cari berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Berapa? Iya benar, negatif 5 dikali negatif 2 ya. Nah, negatif 5 kali negatif 2 hasilnya 10. Negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 7. Nah, jadi
ini adalah faktornya nanti yang kita tulis seperti ini. X dikurang 5 kali X kurang 2. Nah, dibagi. Sekarang kita mencari faktor yang di bawahnya. Di sini masih 1 juga karena nggak ada angkanya, kita anggap 1. Kalikan dengan negatif 21. 1 kali negatif 21 berarti berapa? Ya, negatif 21 ya. Dan kita cari berapa kali berapa yang hasilnya negatif 21. Dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berapa? Ya, pintar. Negatif berapa? Negatif 7 dan positif 3. Benar ya. Karena kalau dijumlahkan ini negatif 7 tambah 3 hasilnya negatif 4. Nanti tulisnya seperti ini lagi. Faktornya berarti negatif 7 dikali X ditambah 3 ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah berbentuk linear seperti ini, faktor-faktor linear ya, maka kita bisa cari dengan cara seperti biasa tadi ya, yaitu dengan langkah pertama menentukan syarat penyebutnya dulu. Penyebutnya di sini sudah ada 2, X kurang 7 dan X tambah 3. Artinya nanti ada 2 juga. X kurang 7, kita langsung saja ya, tidak boleh sama dengan 7. Dan X tidak boleh sama dengan lawannya, berarti negatif 3. Oke, saya penyebut sudah. Langsung ke pembuat nolnya. Nah, kita bisa langsung membuat garis bilangan. Kalau sudah pro seperti ini, baru kita tentukan angka-angka pembuat nolnya. Yang paling kecil di sini kan ada tanda plus nih. Pembuat nolnya dari X tambah 3 yaitu negatif 3. Taruh sebelah kiri, paling kiri. Ingat, yang membuat X tambah 3 menjadi 0 kan min 3, karena min 3 tambah 3 kan 0. Paham ya? Sekarang ke X yang paling agak lebih besar dibanding negatif 3 yaitu negatif 2. Pembuat 0 dari X min 2 yaitu 2 ya. Terus di sini positif 2, karena 2 kurang 2 kan 0. Pembuat nolnya dari min 5, jadi 5 ya. Pembuat nolnya dari negatif 7, ya 7. Di sini menggunakan tanda sama dengan dalam pertidakssamaannya atau interval tertutup ya. Tapi perlu diingat, ada yang pembuat 0 dan juga menjadi syarat penyebut. Berarti yang syarat penyebut harus interval terbuka. Berarti khusus 7 dan negatif 3 ini interval terbuka atau bulatan kosong. Sedangkan 2 dan 5 bulatan penuh. Karena ngikutin soal ya. Kita agak panjang sedikit. Nah, selanjutnya kita kalikan tanda seperti tadi. Di sini hasilnya apa? Ya, tandanya positif, ini juga positif, ini juga positif. Dan semuanya positif untuk tanda koefisien X. Berarti positif kali positif kali positif kali positif, taruh paling kanan. Positif ya. Selang-seling berarti kan negatif. Ini positif, ini negatif gitu kan. Ini positif. Oke. Yang diminta di soal adalah ya kurang dari sama dengan 0 atau daerah negatif. Yang negatif hanya ada 2. Nah, ini sama ini, ya kan? Berarti dia arsirnya nanti dari 5 dan sampai 7, lalu dari negatif 3 sampai 2. Ini yang diarsir. Gimana notasi pertidaksamaannya? Nah, ingat ya, ini kan ada 2 yang diarsir. Nanti nulisnya negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan, karena bulatan penuh, ini bulatan kosong ya, 2, karena 2 diarsir dan terpisah jadi A, atau 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Ini adalah himpunan penyelesaian. Gampang ya. Oke, cukup. Masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini sudah bukan lagi pertidaksamaan rasional,
tapi pertidaksamaan irasional. Kenapa? Karena memuat tanda akar. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional berarti tidak lagi menggunakan syarat penyebut, tapi ada namanya syarat akar. Karena akar itu tidak boleh bernilai negatif atau kurang dari 0, maka syarat akarnya kita tuliskan 6x tambah 6 itu harus dibuat lebih dari sama dengan 0, biar nggak negatif ya. Di sini kalau negatif bahaya, ini nggak ada akar negatif ya, makanya dikasih syarat seperti ini. Selesaikan seperti biasa, nanti dapatnya 6x lebih besar sama dengan negatif 6, x lebih besar sama dengan negatif 6 bagi 6, yaitu negatif 1. Nah, berarti x-nya, syarat akarnya yaitu x-nya dimulai dari nilai-nilai yang lebih besar atau sama dengan negatif 1. Kita dapatkan syarat akarnya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya ya. Nah, dalam pertidaksamaannya, untuk menghilangkan tanda akar, maka harus dikuadratkan atau dipangkatkan kedua ruasnya ini. Jadi nanti akar dari 6x tambah 6 lebih dari 6 ini masing-masing kita kuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan. Tandanya nggak berubah ya. Nah, ini supaya hilang, caranya kan tinggal coret kuadratnya dengan akarnya. Lalu dikerjakan 6x tambah 6 lebih dari 36. Pintar. Lalu 6x lebih dari 36 dikurang 6 ya. Nanti didapat 6x lebih dari 30. X 30 bagi 6 5 ya, berarti x lebih dari 5. Dapat pertidaksamanya x lebih dari 5. Nah, setelah dapat syarat akar dan pertidaksamaannya, maka kita harus cari irisannya. Jadi irisan antara syarat akar dan pertidaksamaannya. Pertidaksamaan ya. Oke. Pertidaksamaan bacaannya ya. Nah, jadi gampangnya kita tinggal gambar atau buat garis bilangan, lalu kita masukkan angka-angka yang ada di syarat akar maupun di pertidaksamaan, yaitu negatif 1. Di sini ada positif 5. Nah, kita lihat di sini ada di negatif 1 ya, itu x lebih dari atau sama dengan. Karena ada sama dengan bulatan penuh. Kalau x lebih dari 5 kan nggak ada sama dengan, berarti bulatan kosong. Nah, yang bulatan penuh ini arahnya, lihat nih, lancipnya atau moncongnya ini ke arah, ya, arah kanan, berarti negatif 1 ke kanan. Ini kan cara bacanya nilai-nilai x yang lebih besar atau sama dengan negatif 1. Yang lebih besar kan ke kanan ya. Nah, x lebih dari 5, berarti yang lebih dari 5 ke kanan juga. Nah, terus gimana cara membaca jawabannya? Jawabannya adalah yang dilalui oleh dua garis ini. Oh, ini kan cuma satu garis nih. Kalau ini ada dua garis, nah berarti ini yang diarsir. Dan itu adalah penyelesaiannya. Jadi cara menyelesaikannya tinggal ditulis x, ini kan arahnya ke kanan, berarti lebih dari, nggak pakai sama dengan ya, karena bulatan kosong, x lebih dari 5. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gampang ya. Oke. Nah, untuk nomor 5 ini ada 2 akarnya, nggak masalah ya. Berarti kita cukup mengerjakannya dengan cara pertama tentukan dulu syarat akarnya ya. Karena ada 2 berarti syarat akar pertama dulu ya, kita kerjakan. Syarat akar pertama gimana? Ya, berarti tulis 2x tambah 6 harus lebih besar sama dengan 0. Nggak boleh negatif ya akar tadi ya. Berarti 2x lebih besar sama dengan negatif 6,
X lebih besar sama dengan negatif 6 bagi 2, ya negatif 3. Ini akar yang pertama. Serat akar yang kedua. Nah, akar yang kedua. Nah, ini berarti ya 5X kurang 15 lebih besar sama dengan 0. Berarti 5X lebih besar sama dengan positif 15. X lebih besar sama dengan 15 bagi 5, ya 3. Nah, terus gimana ini? Serat akarnya ada 2. Nanti kita selesaikannya nanti ya. Kita langsung ke pertidaksamaannya. Nah, dalam pertidaksamaannya kan tetap menggunakan akar 2X tambah 6 kurang dari akar dari 5X kurang 15. Ini kan biar akarnya hilang, dikuadratkan kedua ruas. Tandanya nggak berubah ya. Kalau sudah dikuadratkan kan berarti coret kuadratnya dengan akarnya ini juga. Sisa yang di dalam akar yaitu 2X tambah 6 kurang dari 5X kurang 15. Nah, setelah itu yang X dikelompokkan di ruas kiri, yang angka dikelompokkan di ruas kanan. Berarti nanti 2X ketemu sama negatif 5X, karena ini kan pindah nih, positif pindah jadi negatif, kurang dari negatif 15 nih, karena positif 6, jadi kalau pindah negatif 15 kurang 6. Nah, ini sisa negatif 3X kurang dari negatif 20, iya negatif 21. Nah, setelah itu dibagi semua dengan negatif 3 biar bersisa X. Ini juga dibagi negatif 3 gitu ya. Kalau pertidaksamaan dibagi dengan negatif atau bilangan negatif, maka apa yang berubah? Iya, tanda pertidaksamaannya berubah. Awalnya moncongnya ke kiri, jadinya ke kanan. Jadi X lebih dari negatif bagi negatif positif, 21 bagi 3 7, ya itu ya. Nah, ini syarat pertidaksamaannya sudah dapat. Syarat akarnya ada 2 ya. Tinggal kita lihat garis bilangannya. Gimana cara buat garis bilangannya tadi? Oke, tinggal menuliskan angka-angka yang diperoleh. Yang paling kecil dulu negatif 3, baru 3, dan terakhir 7. Nah, untuk yang negatif 3 dan 3 buatan penuh, karena menggunakan sama dengan interval tertutup ya. Untuk yang 7 ini buatan kosong. Lalu kita lihat dari yang X lebih dari sama dengan negatif 3. Lebih dari ya, berarti arahnya ke kanan, benar ya. Nilai-nilai yang lebih dari negatif 3 atau sama dengan negatif 3. Yang sebelah kanannya min 3 ya. Yang lebih dari sama dengan 3 berarti ke kanan juga. Nah, yang lebih dari 7 ke kanan juga. Gitu ya. Berarti jawabannya gimana? Jawabannya adalah X lebih dari 7. Ini ya. Oke, lebih dari 7 aja jawabannya. X lebih dari 7. Karena lebih dari, ini kan 3 garis ya. Kalau ini cuma 2, ini apalagi 1 yang diambil yang terbanyak. Oke. Nah, untuk nomor 6 ini materi selanjutnya yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau 3 huruf ya. Ada X, Y, dan Z. Biasanya kalau soal seperti ini kita disuruh menentukan solusi dari sistem persamaan linear ini atau menentukan nilai X, Y, dan Z nya. Langkah pertama yaitu kita seperti mengerjakan SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Kita tentukan dulu ini sebagai persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Nah, setelah menentukan persamaannya, maka kita bisa menggunakan metode eliminasi dulu.
ya. Eliminasi bisa mungkin persamaan 1 dan persamaan 3 mungkin ya. Persamaan 3 kita coba dulu, yaitu 2x tambah 2y dikurang z sama dengan 8. Nanti persamaan 3 nya 5x dikurang 2y, z nya nggak ada, jadi sama dengan negatif 2. Nah, di sini ada yang sudah sama koefisiennya ya, yaitu koefisien y. Nah, kita bisa tulis di sini, kita eliminasi atau hilangkan variabel y karena koefisiennya sudah sama, tapi berbeda tanda. Kalau berbeda tanda maka tinggal ditambahkan. Berarti ini habis ya, tinggal 2x tambah 5x yaitu 7x. Ini z ya, z nya langsung turun karena nggak ada temannya, berarti negatif z. Nah, ini 8 ditambah negatif 2 yaitu sama aja 8 kurang 2, 6. Nah, ini berarti muncul persamaan baru, persamaan, anggap aja persamaan keempat. Oke ya. Nah, persamaan keempat ini kita kan tadi menghilangkan y. Nah, berarti kita perlu lagi mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan mungkin 2 ya, menghilangkan y juga biar muncul persamaan yang sama dengan persamaan 4, yang mirip lah ya. Jadi langkah selanjutnya eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita wajib melakukan langkah yang sama, yaitu menghilangkan y juga. Menghilangkan y juga. Nah, sini saya tulis 2x tambah 2y dikurang z sama dengan 8. Sini kan 3y dikurang z sama dengan 10. Nah, karena tadi menghilangkan y, ini juga wajib menghilangkan y biar nanti persamaan baru, sesama persamaan baru nanti dieliminasi lagi. Nah, ini kan beda tapi ya, kita samakan dulu. Yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 2. Cari KPK nya ya. Berarti karena dikali 3, 2x nya jadi 6x, 2y nya jadi plus 6y, z nya jadi negatif 3z sama dengan 24. Dikali 2 berarti 3y kali 2 6, salah di sini 6y ya, kan x nya nggak ada ya. Z kali 2 berarti negatif 2z, 10 kali 2 20. Nah, ini karena sama-sama positif berarti harus dikurang. Toh sama-sama tandanya itu dikurang ya. Nanti habis yang y nya sisa 6x dikurang min 3z dikurang negatif 2 jadinya positif 1z. 24 kurang 20, 4. Nah, dapatlah persamaan baru, yaitu persamaan 5. Nah, ini maksud saya tadi, ini sama-sama memiliki variabel x dan z. Nah, bisa kita cari dengan cara seperti SPLDV ya, yaitu dengan cara eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Ulang, jadinya 7x dikurang z sama dengan 6, 6x dikurang z sama dengan 4. Kita karena sama-sama tandanya negatif, di sini kan kita cukup lihat variabel yang sama koefisiennya yaitu z ya. Berarti di sini tandanya juga dikurang. Biar habis nih lah. Nah, 7x kurang 6x sisanya x aja. 6 kurang 4 2. Dapat x nya sama dengan 2, bisa langsung di substitusi ke 4 atau 5. Kita tulis saja substitusi
X sama dengan 2 ke persamaan anggap aja 4 ya, diperoleh jadinya 7X dikurang Z sama dengan 6. X nya diganti 2, disubstitusi 2 ya, 7 kali 2 kurang Z, ini Z nya bukan 7, sama dengan 6. 7 kali 2 14 dikurang Z sama dengan 6, berarti negatif Z sama dengan 6 kurang 14. 6 kurang 14 berapa? Ya, negatif 8. Nah, ini sama-sama dibagi negatif 1, nanti Z sama dengan 8. Terus dapat Y-nya gimana? Kita lihat yang ada Y-nya saja. Bisa pakai persamaan 2, persamaan 3, atau persamaan 1. Nah, kita cukup mungkin pakai persamaan 2 aja ya. Saya substitusi Z sama dengan 8, karena di persamaan 2 butuh nilai Z ya, ke persamaan 2. Langsung berarti 3Y dikurang Z sama dengan 10. Z nya kan 8 nih, benar ya. 3Y sama dengan 10, 8 pindah jadinya 3Y sama dengan 10 ditambah 8, jadinya nanti 3Y sama dengan 18, Y sama dengan 18 bagi 3. Iya, benar 6. Jadi jawabannya saya simpulkan, solusinya ini adalah pasangan terurut dari X, Y, Z nya diperoleh. X nya adalah 2, Y nya 6, Z nya 8. Nulisnya gini, 2,6,8. Ini adalah pasangan terurut atau solusinya ya.